guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas another kasus true crime, kasus pembunuhan asli. Tapi di video kali ini kita nggak bakal serius banget, tapi tetap serius ya, karena ini tuh kasus pembunuhan. Jadi kali ini sesuai yang bisa kalian lihat di judul dan di thumbnail, aku bakal ngebahas kasus pembunuhan yang pelakunya itu ditangkap atau kasus pembunuhannya itu terungkap karena hal-hal yang sepele. Kayak sepele dalam kasus pembunuhan gitu loh. Menurut aku ini tuh menarik banget buat dibahas karena kayak semacam takdir gak sih dia tuh ketangkep even gara-gara hal yang sepele. Oke guys, daripada penasaran sama kasus-kasus apa aja yang bakal aku bahas di video kali ini, kita langsung masuk aja ke kasus yang pertama. Kasus yang pertama adalah kasus yang terungkap karena jejak DNA. Bangor Daily News memberitahukan pada tahun 1976 silam, Gary Robb, seorang pria berumur 63 tahun, pernah melakukan pembunuhan terhadap seorang lansia bernama Brent Campbell berumur 70 tahun dengan cara menikamnya dengan pisau. Dan meskipun polisi berhasil mengidentifikasi bahwa Gary Robb adalah pelakunya, namun Gary masih bisa melarikan diri dan menghilang tanpa jejak. Pada tahun 2010, 34 tahun setelahnya, ada seorang tunawisma tak bernama yang terlibat perkelahian dengan senjata tajam. Karena tidak ada korban jiwa, polisi hanya menyita pisau yang dipakai oleh gelandangan tersebut. Betapa terkejutnya pihak kepolisian pada saat melakukan tes DNA di pisau tersebut dan menemukan jejak DNA korban pembunuhan di tahun 1976 silam. Tak mau gegabah, polisi menyamar sebagai sales permen karet dan menawarkan permen karet kepada gelandangan tersebut. Kecerdikan polisi membuahkan hasil. Si tunawisma mau mengunyah permen karet tersebut dan dari hasil kunyahan itu didapatkan bukti DNA bahwa ia adalah Gary Robb yang telah melakukan pembunuhan pada 1976 tahun silam. Wow guys, kasus pertama ini keren sih polisi. Kayak biasanya kan kalau pisau dari ininya tuh udah disita itu kayak ya udah gitu loh, disimpan di kantor polisi. Tapi ini aku nggak tahu kenapa di tes DNA yang ada di pisau itu dan kebetulan banget ditemukan DNA si korban. Tapi aku rada bingung sih, kayak kenapa dia masih make pisau yang sama dulu dia ngebunuh udah 34 tahun yang lalu. Aneh banget gak sih? But I don't know. Kita langsung masuk aja ke cerita kedua. Cerita kedua adalah kasus pembunuhan yang terungkap karena gak mau makan daging kambing. Menarik. Siapa sih ini pembunuh yang terungkap karena gak mau makan daging kambing? Seperti diberitakan di Stars Time, ada kasus pembunuhan sadis yang terjadi di India beberapa tahun silam. Seorang istri bernama Swati bersama selingkuhannya bernama Rajesh tega membunuh suaminya yang bernama Ridi. Jasad Ridi sengaja dibawa sejauh 70 km dari kediamannya untuk menghilangkan jejak. Sedangkan wajah Rajesh sengaja disiram bensin dan sedikit dibakar dengan tujuan menyamar sebagai Ridi. Swati menceritakan kepada keluarganya bahwa suaminya tersebut terkena luka bakar akibat diserang orang tidak dikenal. Awalnya keluarga Ridi percaya atas pernyataan Swati. Sampai sewaktu-waktu keluarga Ridi mengunjungi mereka di rumah sakit. Rajesh yang ditawari masakan kambing segera menolak karena mengaku vegetarian. Sontak saja kejadian tersebut mengundang kecurigaan. Pasalnya Ridi yang asli bukanlah seorang vegetarian. Anyways guys, jadi video file aslinya itu tuh suaranya nge-crash dari sini sampai akhir. Jadi aku harus nge-retake ulang lagi videonya. Kalau tadi cuman kayak dikit doang aku mungkin bisa voice over ya, tapi ini tuh kayak sampai abis tuh suaranya nge-crash. Jadi mau gak mau aku bakal nge-retake lagi bagian ini. Jadi inti cerita si daging kambing ini adalah Rajesh yang nyamar jadi Ridi itu pas ditawarin makan daging kambing sama keluarganya si Ridi, dia tuh nolak, terus dia bilang dia itu vegetarian gitu kan. Nah, karena kebodohannya, padahal Ridi yang asli itu bukan vegetarian dan suka banget sama daging kambing. Jadi keluarga si Ridi itu mulai curiga sama si Rajesh ini. Dan tak butuh waktu yang lama, kasus pembunuhan tersebut akhirnya terungkap. Dan para pelaku, which is dua sejoli, dikenakan pasal pembunuhan berencana dan mendapatkan hukuman maksimal.
Well, I mean they deserve it karena kebodohan mereka. Bahkan mereka sampai ngebakar mukanya sendiri. Bukan mereka ya, si Regis tadi sampai ngebakar mukanya sendiri pakai bensin. Next kita lanjut ke cerita yang ketiga. Ini adalah kasus pembunuhan yang terungkap karena patung. Jadi pembunuh selanjutnya adalah seorang suami sekaligus ayah yang bernama John List, yang dia tuh tega ngebunuh anak sama istrinya sendiri karena dia tuh nganggep anak sama istrinya itu udah jauh dari agama. Bahkan si John List ini tuh dianggap sebagai pelaku pembunuhan yang paling lihai dalam hal menyamar dan mengubah namanya. Seperti diberitakan di laman Forensic Files Now, John List adalah seorang yang kaya raya dengan rumah mansion yang luas, dan ia sendiri adalah seorang kepala dari sebuah bank terkenal di Amerika. Sekaligus dia juga tuh pendiri kelompok sekte religius yang cukup fanatik. Pada tahun 1971, ia membunuh semua keluarganya karena ia menganggap bahwa anak dan istrinya itu udah mulai menjauhi hal-hal yang berbau spiritualitas. Ia menulis sebuah pengakuan atas kejahatannya tersebut dan ia itu menghilang dalam kurun waktu yang cukup lama. 20 tahun kemudian ada sebuah stasiun televisi yang mencoba mengangkat kembali kasus ini dengan cara mencoba memperkirakan gimana sih wajah John List ini 20 tahun setelahnya. Dan mereka itu mengaplikasikan wajahnya John List itu ke dalam sebuah patung tanah liat gitu. Terus kayak disebar ke publik gitu. Jadi kalau ada orang yang mukanya kira-kira kayak gini, boleh nih lapor ke kantor polisi. Ternyata percobaan tersebut berhasil dan John List ditangkap karena ada tetangganya yang melaporkan bahwa ada seseorang yang sangat mirip dengan patung tersebut. Setelah tes DNA dan sidik jari, John List yang saat itu telah berganti nama menjadi Robert tidak lagi dapat mengelak. Ini tuh keren banget sih yang bisa memperkirakan muka John List itu 20 tahun setelahnya kayak gimana. Dan coba bayangin kalau stasiun televisinya tadi nggak mengangkat kembali kasus ini, mungkin sampai sekarang John List aka Robert bisa hidup dengan tenang gitu di wilayahnya. Keren. Next kita ke cerita yang keempat. Kali ini bakal sedikit beda dari yang tadi. Tadi itu kan kayak pembunuh-pembunuh, maksudnya pembunuh spesifik orang gitu kan. Nah kalau sekarang kita bakal ngebahas kasus pembunuhan berantai oleh serial killer yang cukup terkenal, dan aku yakin kayaknya kebanyakan dari kalian yang suka misteri dan true crime pasti udah pada tahu ini siapa. Yap, bener banget, kali ini kita bakal ngebahas penangkapan atau terungkapnya si pembunuh berantai Ted Bundy. Kesalahan kecil yang menyebabkan penangkapan pembunuhan berantai adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Ted Bundy. Hal tersebut terjadi di suatu pagi ketika Ted Bundy melintas di sebuah jalan di mana polisi meminta dia untuk memberhentikan mobilnya. Polisi curiga dengan jok belakang mobil Ted yang tidak terpasang. Namun Ted saat itu langsung panik dan dia malah mempercepat laju mobilnya. Ketika Ted tertangkap, polisi langsung memeriksa Ted dan setelah diperiksa, polisi menemukan bahwa ada beberapa peralatan seperti linggis, lampu, dan topeng rajut ski di dalam mobilnya. Kejahatan sang pembunuhan berantai berakhir setelah kejadian tersebut dan dia akhirnya dihukum. Jujur aku baru tahu ternyata Ted Bundy itu ditangkap gara-gara jok mobil. Kalau kalian gak tahu, Ted Bundy itu adalah serial killer yang cukup terkenal karena dia itu berpendidikan, berpenampilan rapi, wajahnya juga lumayan ganteng, tapi dia menggunakan penampilan luarnya itu sebagai tameng buat ngerayu. Dia kayaknya kebanyakan tuh korbannya itu perempuan ya, buat ngerayu perempuan-perempuan ini supaya masuk ke dalam jebakan dia. Next, which is ini adalah cerita yang terakhir, judulnya adalah Kacamata. Well, kali ini juga kita bakal ngebahas tentang penangkapan serial killer karena dia ketinggalan kacamatanya, guys. Pembunuh berantai yang tertangkap karena kesalahan kecil tersebut adalah Louis Garavito. Garavito merupakan seorang pembunuh berantai yang memangsa anak laki-laki berusia 6-16 tahun. Untuk menarik perhatian korbannya, Garavito membujuk anak-anak tersebut dengan uang, pekerjaan, dan juga hadiah. Garavito menyiksa dan membunuh anak-anak yang telah tergiur dengan bujukannya. Pria tersebut diketahui telah membunuh 138 anak-anak.
Guys, 138 anak-anak itu gila banget ya orang. Terbongkarnya kejahatan Garavito diawali dengan cocoknya keadaan matanya dengan sebuah kacamata yang ditemukan di kuburan massal. Ketika Garavito ditangkap karena kasus percobaan pemerkosaan, matanya diperiksa oleh polisi dan karena kondisi matanya Garavito itu cocok dengan kacamata yang ditemukan di sekitar timbunan mayat anak laki-laki, polisi melakukan pemeriksaan lebih dalam padanya dan hal tersebut akhirnya membuat kejahatan Garavito yang sebenarnya terungkap. Well, ini tuh bener-bener kayak nyaris gak sih? Coba aja kalau nggak ada yang nemuin kacamata itu di sekitar kuburan massal anak-anak laki-laki itu, pasti Garavito ini bakal dihukum cuman gara-gara percobaan pemerkosaan, which is itu sama sekali nggak sepadan sama kejahatan sebenarnya yang dia lakuin, membunuh 138 anak-anak guys. Itu sakit sih. And that's it guys, itu dia semua cerita-cerita kasus pembunuhan yang terungkap gara-gara hal yang konyol. Sebenarnya nggak bisa dibilang konyol juga ya, mungkin konyol sekaligus teledor kali ya. Menurut kalian dari semua kasus yang udah kita bahas, yang mana yang paling kayak kesalahannya tuh bikin greget gitu loh? Kalau aku jujur mungkin yang kacamata ini, karena nyaris banget guys. Kalau dia misalnya bahkan gak ngelakuin percobaan pemerkosaan, mungkin dia gak bakal ketangkep dan kacamatanya itu kayak ya udah gitu, orang nemu kacamata mau diapain sih gitu kan. Tapi menurut kalian kira-kira dari semuanya mana yang paling Oke guys, thank you so much for watching. Dan kalau kalian suka sama video aku yang kali ini, kalian bisa like, komen, dan juga subscribe ke YouTube channel aku, karena subscribe itu gratis dan gampang banget kalian tinggal. And once again, thank you so much for watching and see you again in my next video. Bye bye.